Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di dalam acara Embun Sorgawi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, menghayatinya bersama-sama, mari kita berdoa dulu. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas firman Tuhan, atas segala berkat-berkat, anugerahmu, karuniamu, sehingga hambamu masih bisa hidup, diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hambamu dengan kuasa rohmu, sehingga hambamu sungguh-sungguh sudah menikmati berkat untuk dibagikan menjadi saluran berkat, dan berkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang sempat mendengarkan firman ini dengan pengurapan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh akan menjadi berkat dan juga siap untuk menjadi saluran berkat. Terpuji namamu, dalam nama Yesus hambamu berdoa, amin. Diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah firman Tuhan yang akan membawa semangat pada kita untuk bisa menikmati kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah diberi bagaimana perlengkapan senjata Tuhan, penolong bagi kita, supaya kita juga betul-betul nikmati kemenangan-kemenangan. Banyak contoh-contoh kemenangan yang dialami di dalam Alkitab. Tentu yang paling pertama yaitu Yesus Kristus. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat 12 dikatakan Yesus sudah menang atas pencobaan dan bisa menolong kita. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 dikatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh ditinggikan namanya oleh Bapa yang di surga karena ketaatannya. Nah, itulah contoh Yesus. Kita juga anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus wajib menjadi seperti Yesus, baik dalam ketaatannya, kehormatannya, kerendahan hatinya, dan juga kebaikan serta terutama kasih atau pengorbanan bagi kita. Juga Ayub menang atas segala macam kesabaran atau penderitaan yang dialaminya. Abraham juga dia menang pada waktu mendapat ujian untuk mempersembahkan anaknya jadi korban. Lalu Daud, baik dalam kemenangan melawan Goliat dan juga kemenangan melawan beberapa kerajaan, dikatakan bahwa karena penyertaan Tuhan, kemenangan itu dapat dialami oleh Daud. Abednego, Mesak, Saderak, dan juga Daniel, mereka menang dengan sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan bahwa Tuhan bisa menolong, tetapi kalaupun tidak, aku tetap tidak mau menyembah dewa-dewa yang dianjurkan oleh raja. Nah, banyak juga contoh-contoh yang lain seperti Paulus mengalami kemenangan-kemenangan. Itulah yang kita perlu juga raih dalam kehidupan kita, yaitu kita perlu dalam kemenangan ini menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Seperti waktu Yesus di dalam Matius pasal 4 digoda dengan 3 macam godaan, ia menggunakan firman Tuhan. Nah, kita pun perlu rajin tekun membaca Alkitab supaya ada ayat-ayat sebagai senjata yang menolong kita dalam menghadapi kemenangan demi kemenangan. Dalam menghadapi iblis, kita perlu dengan iman supaya iblis lari daripada kita. Menggunakan firman Tuhan seperti tadi dalam Roma pasal 8 ayat 37 bahwa kita akan lebih dari orang-orang yang menang. Lalu wajib seperti Yesus supaya kita juga, kalau Yesus sudah mengalami kemenangan, kita anak-anaknya juga tidak mustahil untuk menikmati kemenangan itu. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Menjadi hamba kebenaran, itulah juga kemenangan. Yang tadinya kita selalu kalah karena kita menjadi hamba dosa. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka sekarang kita tinggalkan hamba dosa itu, hamba Taurat, tetapi menjadi hamba kebenaran yang melaksanakan perintah-perintah dari Tuhan. Dengan kasih, hidup kita dengan kasih. Kalau kita ingat dalam 1 Korintus pasal 13, maka itu menjadi kemenangan hidup kita karena hidup kita tidak hampa, tidak nol, tidak sia-sia oleh karena kasih. Sebaliknya kalau kita bisa berbuat segala sesuatu tapi tanpa kasih, maka itu semua akan sia-sia. Nah, banyak lain ayat-ayat yang menolong, seperti ada seorang ibu yang memegang Filipi 4 ayat 13
supaya dalam segala penderitaan itu ya cakap menanggung, karena Yesus yang memberikan kekuatan pada kita. Kemenangan jauh dari dosa, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 11. Aku menyimpan firman, maka aku jauh dari dosa. Nah, itulah contoh-contoh. Mari kita gunakan pedang roh itu. Sebab itu kita perlu membaca, merenungkan, menghafal, mengingat dengan pertolongan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan mengajar kita dan akan mengingatkan kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemenangan juga dalam kehidupan kita. Seperti lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus pasti kita menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus pasti kita menang.